Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang perusahaan Walmart. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Novi Puspitasari, Eta Merani, saya sendiri, Juwida Lestari, Laura Sri Rezeki, Zaki Asila, dan Miftahul Munir. Sejarah Walmart. Sam Walton adalah waralaba toko varietas Ben Franklin pada akhir 1940-an. Ia memiliki ide tentang bagaimana jenis pengecer ini bisa lebih menguntungkan. Dia telah berhasil dalam menegosiasikan kesepakatan yang baik dengan pemasok. Jadi dia beralasan bahwa alih-alih menurunkan harga jualnya sehingga meningkatkan penghasilan. Ia dapat menurunkan harga pada produknya dan meneruskan penghematan bersama dengan pelanggan. Dia percaya dengan mengikuti strategi ini, dia bisa meningkatkan volume penjualannya dan menjadi lebih menguntungkan. Walton menawarkan idenya kepada manajemen Ben Franklin, tetapi mereka tidak tertarik. Oleh karena itu, ia dan saudaranya membuka Waltons 5 dan 10 pada tahun 1950 di Bentonville, Arkansas. Kemudian, ia dan saudaranya memutuskan untuk membuka toko mereka sendiri, dan toko Walmart pertama dibuka pada tahun 1962 di Rogers, Arkansas. Bagian lain dari strategi Walton adalah hanya fokus pada populasi kota kecil yang menurutnya akan menyambut penjualan dengan keuntungan yang besar. Walton bersaudara biasanya membuka toko-toko di kota-kota dengan populasi 5.000 hingga 25.000 dan toko-toko menjadi menarik dari radius besar. Pada akhir 1960-an, Walton bersaudara telah membuka 18 toko Walmart sambil masih memiliki 15 waralaba Ben Franklin di Arkansas, Missouri, Kansas, dan Oklahoma. Walmart akuisisi of online retail 2016 sampai 2018. Walmart telah mengikuti strategi meningkatkan kehadiran online-nya untuk bersaing dengan pesaing terbesarnya Amazon. Akuisisi adalah upaya untuk menjangkau kaum milenial perkotaan yang Walmart-nya tidak terjangkau di masa lalu. Itu pelanggan rata-rata raksasa retail kurang biaya, jauh lebih tua dan kurang urban dibandingkan pelanggan yang biasanya belanja di Target dan Amazon. Walmart melakukan akuisisi untuk membangun digital marketing sekaligus mengurangi pembukaan toko baru. Berikut daftar akuisisi perusahaan yang dibuat antara tahun 2016 dan 2018. Jet.com. Pada tahun 2015, Jet.com atau pengecer online diluncurkan oleh pelopor e-commerce Max Lord dari kantor pusat di Hoboken, New Jersey. Lord mampu mengumpulkan 500 juta dalam dana modal Ventura dari Goldman Sachs, Fidelity, Google Venture, Forerunner Venture, dan Bain Capital. Pelanggan target Jet adalah milenial, urban penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian Walmart membeli Jet.com seharga US 3 miliar dalam transaksi tunai di bulan Agustus 2016. Walmart menjadikan Jet anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya akuisisi Jet.com oleh Walmart. Ini terbukti dapat meningkatkan penjualan e-commerce naik sebesar 63%. Selanjutnya,
Soubui. Soubui tadinya pengecer sepatu dan pakaian online terkemuka. Itu perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 dan merupakan salah satu dari perusahaan pertama yang menjual sepatu secara online. Tapi pada bulan Januari 2017, e-commerce Kanada pengecer alas kaki SOS.com menutup operasi yang mencakup situs webnya SOS.com, Online SOS, dan sosmi.ca, dan dua bangunan dan toko mortir di Oxford dan Toronto, dan kemudian Walmart mengakuisisi senilai US$9 juta untuk alamat web sos.com yang menjadi sosbui.com. Langkah ini adalah bagian lain dari strategi Walmart untuk bersaing dengan Amazon yang telah membeli Zappos, pengecer sepatu online, pada tahun 2009. Mosjow didirikan pada tahun 1992 di Michigan dan telah berkantor pusat di Madison Heights, Michigan. Itu perusahaan tidak hanya situs e-commerce terkemuka untuk penggemar alam luar, tetapi mereka juga mengoperasi 10 batadan toko mortar. Perusahaan membawa merek seperti Patagonia, The North Face, Marmut, dan Arc'teryx. Pada 13 Februari 2017, Walmart mengakuisisi Mosjow dengan harga US$51 juta. Akuisisi ini merupakan bagian dari pertumbuhan perusahaan garis operasi e-commerce dan menambah operasi pelengkap e-commerce Walmart. Kemudian Modlog perusahaan online yang memiliki awal yang sangat menarik dari lini produk barang antik dan unik, didirikan oleh Susan Gregg. Kemudian pada Januari 2015, beberapa model Ventura dari CEO bernama Matthew Keynes mengambil alih toko, dan pada bulan Maret 2017 Walmart memberi Modlog sekitar $75 juta. Bonobo. Pada tahun 2017, Bonobo diluncurkan dengan menjual celana chino di internet. Sejak itu perusahaan telah memperluas, menawarkan bermacam-macam termasuk kemeja dan jas pria. Walmart melalui merek Jet.com-nya membeli Bonobo pada bulan Januari 2017 seharga $310 juta dan rencana untuk menjual produknya melalui situs Jet.com. Bonobo adalah pengecer harga premium yang menawarkan kelas atas fast fashion untuk pria. Pembelian ini menunjukkan bahwa Walmart secara agresif berusaha untuk menyaingi pesaingnya, yaitu Amazon. Yang kemudian Al Aswell pada bulan Februari 2018, Walmart meluncurkan merek kasur dan tempat tidur sendiri untuk menjual secara eksklusif di online melalui situs web aswellhome.com. Industri kasur ini bernilai $29 miliar per tahunnya, dan Walmart memutuskan untuk memasuki pasar itu di akhir yang lebih tinggi dengan produk pembeda pelanggannya. Kemudian Flipkart didirikan pada tahun 2017 oleh Sachin Bansal dan Bini Bansal. Mereka memulai e-commerce mereka di India 5 tahun sebelum Amazon dimulai operasi e-commerce mereka di India pada tahun 2012. Dalam 10 tahun, Flipkart mengambil alih perusahaan seperti Wired, Kapkal, Mint36, Library.com, Mintra.com, Appletrade, Phonepos, Jabok, dan eBay. Flipkart beroperasi baik sebagai pasar dan penjual langsung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Amazon. Pada Mei 2018, Walmart setuju untuk mengakuisisi 77% saham Flipkart. Hal ini dilakukan karena diproyeksikan tingkat pertumbuhan di India nantinya akan menggantikan posisi Cina dalam jumlah penduduk terbesar di dunia, dan tingkat pertumbuhan ekonominya diperkirakan menjadi kedua setelah China. Next.
Oke, selanjutnya channel and brand consolidation. Gerakan yang mempengaruhi banyak pengecer hari ini adalah konsolidasi saluran dan merek. Konsolidasi ini seringkali dicapai dengan merger dan akuisisi. Dalam istilah konsolidasi saluran, telah terjadi pergerakan oleh toko fisik untuk membeli perusahaan yang beroperasi secara online. Dan konsolidasi terbalik bagi perusahaan yang beroperasi di internet untuk membeli atau membangun pengoperasian toko fisik. Salah satu contohnya adalah Amazon, sebuah perusahaan online membeli seluruh makanan yang dahulu merupakan pabrik. Mungkin alasan Whole Foods bersedia dibeli oleh perusahaan online adalah fakta bahwa konsumen menjauhkan diri dari model supermarket tradisional. Para pelanggan yang menginginkan pengalaman belanja yang lebih intim dan berinovasi seperti yang ditawarkan oleh toko-toko daring. Konsolidasi saluran setidaknya secara teoritis mungkin jauh lebih mudah daripada konsolidasi merek. Melalui merger dan akuisisi, toko menemukan lebih sulit untuk menciptakan sinergi dan memenangkan pelanggan atas jika merek menyimpang tajam. Sedangkan konsolidasi merek adalah Walmart bekerja sama dengan Lord and Taylor untuk meluncurkan toko bendera di Walmart. Pengalaman online khusus menawarkan merek fashion premium langsung dari Lord dan Taylor. Dennis Infantella, kepala mode Walmart as e-commerce, menyarankan tujuan kami adalah menciptakan tujuan mode premium di walmart.com. Kami melihat pelanggan di situs kami mencari barang yang lebih tinggi, dan kami memperluas bisnis kami secara online. Fokus untuk menambah pengalaman khusus dan premium belanja, dimulai dengan fashion. Kemudian ada Walmart Mission and Global Ethics Statement. Misi Walmart yaitu berasal dari kata-kata dari pendirinya, Sam Walton, di mana rahasia sukses retail adalah memberikan pelanggan Anda sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti barang yang berkualitas baik, harga yang sangat murah, pelayanan yang ramah, dan berpengetahuan, atau sama halnya dengan memberikan pelayanan, kenyamanan, dan kepercayaan sebaik mungkin kepada pelanggan. Adapun etika global Walmart yaitu bertanggung jawab untuk mempromosikan Walmart budaya integritas. Yang dimaksud adalah mengembangkan dan menjunjung tinggi kebijakan untuk perilaku etis untuk semua pemangku kepentingan dimanapun mereka beroperasi. Kemudian meningkatkan kesadaran akan kebijakan etika dan menyediakan saluran bagi para pemangku kepentingan untuk membawa etika menjadi perhatian kita. Etika global berfungsi sebagai panduan dan sumber daya untuk pengambilan keputusan etis, menyediakan sistem pelaporan rahasia dan anonim, dan memimpin sistem pendidikan dan komunikasi berkelanjutan. Lanjut. Selanjutnya, the future of retailing for Walmart. Walmart membawa berbagai macam produk di situs web mereka yang tidak pernah ditemukan oleh pembelanja toko mereka, tapi rata-rata konsumen tidak tahu. Walmart telah mengubah situs webnya agar terlihat lebih mirip situs web, yaitu seperti gaya hidup. Alih-alih sebelumnya sempit, halaman walmart.com versi sebelumnya. Walmart manajemen dimaksudkan untuk memastikan Walmart pelanggan juga tahu bahwa Walmart menawarkan harga terendah, tetapi manajemen Walmart juga menyadari bahwa pembeli online mempertimbangkan faktor-faktor di luar harga. Walmart juga telah mengubah situs webnya untuk terhubung ke inventaris lokal berdasarkan lokasi geografis. Strategi Walmart
untuk mendapatkan peluang dalam retail online dan bertahan melawan ancaman Amazon. Pendapatan dari bisnis unit ini hanya sebagian kecil dari perkiraan pendapatan 486 miliar US dollar pada tahun 2017. Manajemen dan investor Walmart akan belajar di waktu jika miliaran dihabiskan untuk akuisisi ini, perusahaan akan cukup untuk mempromosikan kecil ini pengecer kota 5 dan 10 yang dimulai Hamilton di 1990-an menjadi pesaing Amazon dan Alibaba di lapangan retail online global. Mungkin yang lain bisa on cam. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih.